Hai sahabat pustaka, kembali lagi bersama saya Pustakamen. Kali ini Pustakamen akan jalan-jalan. Ayo, ada yang tahu mau kemana? Ya, kita akan berkunjung ke pengrajin batik yang ada di Penajam Pasir Utara. Ikuti saya, let's go! Sobat Pustaka, tak hanya lokasi wisata dan tempat bersejarah yang bisa didatangi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ada juga tempat-tempat galeri produk lokal yang bisa kita kunjungi, dan produknya bisa kita beli untuk dijadikan cindera mata loh. Nah, kali ini Pustakamen akan mengajak kalian jalan-jalan ke salah satu tempat produksi oleh-oleh yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelumnya, Pustakamen mampir dulu nih ke SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara untuk berbagi literasi. Yuk, kita ikuti! Ingin sedikit berbagi kepada kalian apa itu musikalisasi puisi. Musik itu kayak Pak kayak mendengar. Benar. Kalian pasti karya Andi Rusdi. Rio rendah dan kanung berbunyi bersautan, suara agung menggema melepas kepergian. Bagaimana terjadinya ritual belian yang lengkap dengan alat musik dan torehan-torehan yang terjadi di sana, yang berada di sana. Mari kita bersama lestarikan budaya. Orang yang terlahir di sini, kami yang menanam pohon, kami yang memiliki pohon. Kenapa budaya kami masih dipertanyakan? Gambus tua. Tali-tali di gambusmu tidak berubah. Bahkan kayu-kayu dari pohon yang kau tanam semakin tua. Namun mereka seakan tak peduli. Tunjukkan seni budayaku, berkata dan berbuatlah. Gimana budaya? Ingin mengangkat budaya lokal, tetapi masih saja ada penghalang-penghalang. Hamparan waktu. Suara monyet di dahan-dahan, suara kalau menghalau kotang, di pucuk-pucuk ilalang, belalang berloncatan di semak rindu. Terima kasih. Baiklah Sobat Pustaka, kita telah sampai di Sekar Buen, salah satu pengrajin batik di Penajam Pasir Utara. Ayo ikuti kami. Assalamualaikum. Terletak di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Galeri Batik Sekar Buen ini sudah 3 tahun berdiri.
Galeri batik ini didasari oleh program pembangunan dan pemberdayaan kelurahan dan pedesaan dengan kegiatan pelatihan membatik yang bertujuan untuk menjadikan Desa Bangun Mulia sebagai desa sentra batik, dan telah diresmikan oleh mantan Bupati Abdul Ghafur Masud pada tanggal 10 September 2020 lalu. Baiklah Sobat Pustaka, sekarang kita sudah berada di dalam, ya. Tepat sekali di sini ada produksi batik khas Penajam Pasir Utara. Mungkin langsung saja Sobat Pustaka kita tanya-tanya. Baiklah, mungkin langsung saja kita kenalan dulu ya sebelum bertanya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Tina. Ibu Tina selaku apa di sini? Sebagai pembatiknya. Iya, pembatiknya. Baiklah, yang kedua mungkin kita lanjutkan dengan Ibu siapa? Ibu Wiwi. Ibu Wiwi sebagai apa, Bu? Pembatik. Dengan Ibu siapa? Ibu Rina, Ya, Ibu Rina di sini sebagai apa, Ibu? sebagai ketua produksi. Sejak kapan, Bu, batik Sekar Buen ini berdiri? Sejak tahun 2020. Dari awal produksi sampai sekarang ada yang tahu tidak berapa sudah motif-motif batik yang diciptakan atau dibuat di Sekar Buen? Nggak ngitung, kayak yang jelas banyak. Selain batik, apa saja produksi-produksi yang dibuat di Sekar Buen ini, Bu? Oh iya, ada salsa. Kira-kira batik di sini yang pasarannya harga standar itu berapa? Berarti tulis standar itu 800 paling minimal. Ada batik apa aja, Bu? Batik cap sama Nah, kalau batik cap, batik cap sekitar sekitar 300. terus batik yang satunya saja? Tulis Ya, 800. 800-an. Minimal, Bu ya. Itu minimal ya. Nah, berarti ada lagi harga yang paling di atas. Ya, kira-kira yang paling mahal batiknya mungkin Ibu langsung Ibu. Ya, 2 juta. Yang Prada. Yang Di Prada. di Prada. 2 juta itu termasuk murah untuk karya yang baik dari Sekar Buen. Mungkin kita juga ingin tahu apa sih bahan-bahan yang digunakan, atau dari kain apa, terbuat dari apa? Kainnya kain katun dari Sima. Dari pewarnanya kita pakai bahan kimia Remasol. Ada berapa jumlah pegawai yang bekerja di Sekar Buen ini? Aktif sampai sekarang 15. Pengalaman apa sih yang paling berkesan selama menjadi pembatik atau bekerja di Sekar Buen ini? Kalau pengalamannya sih banyak, luar biasa. Jadi yang pertama tidak tahu mengenal bagaimana cara membatik, jadi bisa membatik. Terus kita bisa juga produksi kita bisa sampai ke Thailand, ke Jepang. Alhamdulillah, terus banyak pengalaman-pengalaman baru dari pelatihan-pelatihan membatiknya. Bisa bertemu dengan guru-guru yang sangat luar biasa. Jadi ada kegiatan yang positif bagi kami ibu-ibu yang ada. Yang pertama, Iya. bagaimana antusias masyarakat Penajam Pasir Utara dengan adanya batik Sekar Buen? Antusiasnya sih luar biasa. Karena saya juga dari dinas kain batik dari kita. Antusiasnya baik. Sangat baik, Bu ya. Baiklah Sobat Pustaka, pertanyaan terakhir buat ibu-ibu cantik ini. Sebelum kita melihat produksi batik Sekar Buen di belakang, apa harapannya untuk batik Sekar Buen, Bu? Semoga produksi kita bisa lebih dari tahun kemarin, dan semoga batik Sekar Buen lebih dikenal oleh masyarakat PPU. Dan apabila ada masyarakat PPU ingin mencari oleh-oleh khas PPU, bisa datang ke Galeri Sekar Buen. Bisa lebih maju lagi, Lebih maju lagi. bisa dikenal orang banyak, Siap. bisa berinovasi. Nah, Sobat Pustaka, itu tadi wawancara kita bersama ibu-ibu yang cantik yang bekerja di Sekar Buen. Harapan kita dan masyarakat Penajam Pasir Utara tentunya kita ingin
batik Sekar Buen lebih dikenal hingga mancanegara sampai seluruh dunia dan bangga terhadap produk-produk lokal penajam Pasir Utara. Mungkin langsung saja kita melihat produksi batik Sekar Buen. Ayo ibu-ibu. Untuk batik dengan metode cap, setelah pelanggan memesan desain batik, para pembatik pun membuat cetakan motif secara manual dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang didaur ulang, hingga menjadi cetakan motif seperti ini. Lalu cetakan ini dicelupkan ke lilin malam yang telah dipanaskan di atas kompor. Kemudian cetakan tersebut ditempelkan pada kain yang dibatik. Untuk batik tulis, pengerjaannya langsung tanpa alat cap. Jadi pembatik harus lebih lihai dan teliti dalam menggoreskan canting. Itulah yang membuat harga batik cap dan batik tulis berbeda. Setelah lilin malam pada kain kering, motif batik pun diwarnai sesuai warna yang diinginkan oleh pelanggan. Kuas untuk mewarnainya pun, para pembatik membuat sendiri dari jok motor bekas yang asli dari pabrikan motor loh. Karena tekstur busa pada jok motor tersebut berbeda, sehingga mempengaruhi proses pewarnaan batik menjadi lebih efektif dan efisien. Setelah proses pewarnaan, kain dibiarkan hingga warnanya mengering. Lalu, kain di finishing sampai akhirnya siap didistribusikan kepada konsumen dan pelanggan yang telah memesan. Proses membatik satu kain bisa dikerjakan sampai 7 orang pembatik dan memakan waktu 1-7 hari pengerjaan. Tergantung kerumitan motif dan banyaknya variasi warna yang dipesan. Semakin rumit dan berwarna, semakin mahal pula harganya. Wah, kreatif dan inovatif sekali ya ibu-ibu di Desa Bangun Mulia. Pewarnaannya. Karena kayak gini kan harus teliti. Dan apabila misalnya ada requestan, kalau misalnya dia blok hitam, kadang kita kalau keluar masih tutup lah kalau blok hitam. Kalau misalnya mereka minta warna kuning, jadi kita harus benar-benar hati-hati di dalam motifnya ini. Karena kalau udah keluar, bersihnya agak susah. Ya. Pernah? Bisa jadi kebocoran kan? Iya. Karena tempias kan. Tempias air dari plafon kan, jadi tempias sudah jadi semua, sudah seneng kita besok gajian. Ternyata kena air hujan ya sudah. Baiklah Sobat Pustaka, demikian tadi jalan-jalan bersama Pustakamen di Batik Sekar Buen yang beralamat di Desa Bangun Mulia, Kecamatan Waru, Penajam, Pasir Utara. Nah, buat kalian yang ingin oleh-oleh khas Penajam Pasir Utara, batik yang berkualitas, silahkan mampir dan datang di Batik Sekar Buen. Salam literasi. Saksikan Lukas di siaran YouTube Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jangan lupa like, komen,